Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari rapat terbatas di Istana, kita bergabung dengan reporter Nesya Megawati. Ya, Nesya, apa saja yang menjadi pembahasan dalam rapat terbatas di Istana saat ini? Ya, Rudi, ya memang kalau misalnya saat ini sedang berlangsung rapat terbatas mengenai BUMN dan saat ini masih berlangsung antara Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Perekonomian Sofyan Djalil dan juga sejumlah direksi BUMN. Tadi ini yang saat ini masih berlangsung, tapi kalau tadi mengenai hasil pertemuan ataupun rapat terbatas mengenai restruktur risasi di tubuh Polri dan TNI ada beberapa pembahasan. Salah satunya adalah pembahasan mengenai adanya jabatan-jabatan yang baru dan juga ada jabatan yang baru, ada jabatan yang dihapus ataupun jabatan yang dilebur. Nah, ini masih tetap digodok dan ini merupakan usulan dari pihak dari TNI dan juga pihak Polri. Yang menarik adalah dari hasil rapat antara dari tadi rapat terbatas yang berlangsung sekitar pukul 2 siang tadi dan yang sudah berakhir sekitar pukul 4 mengenai restruktur risasi di tubuh Polri dan TNI. Presiden Joko Widodo menyetujui adanya jabatan baru yakni Wakil Panglima TNI. Sebenarnya Rudi, mengenai Wakil Panglima TNI merupakan bukan jabatan yang baru karena pada tahun 98 tahun 2000 sudah ada memang jabatan Wakil Panglima TNI, tapi pada tahun 2000 jabatan Wakil Panglima TNI akhirnya dihapuskan oleh Presiden Gus Dur pada saat itu. Nah, untuk saat ini memang Presiden Joko Widodo menyetujui adanya Wakil Panglima TNI. Ini berhubungan juga bagaimana situasi dan juga ada beberapa alasan akhirnya kenapa Wakil Panglima TNI disetujui dan kapan penerapannya juga masih belum bisa dipastikan karena nanti Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa jabatan-jabatan baru ataupun yang nanti sudah dilebur berlangsung secara bertahap. Selain jabatan Panglima TNI, Wakil Panglima TNI ada juga jabatan yang baru, diantaranya adalah Panglima Komando Operasi Angkatan Udara dan juga Panglima Komando Armada 1, 2, dan 3. Berikut pernyataan dari Panglima TNI Muldoko. Organisasi itu harus bersifat dinamis. Pasti dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategik. Yang kedua, dihadapkan dengan kebutuhan untuk melakukan penindakan. Yang ketiga, ditinjau dari aspek manajemen, itu kendali, ya, faktor kendalinya, kontrol dan kendalinya bagaimana. Nah, gitu. Terus yang keempat, bagaimana dengan anggaran? Kalau anggarannya sudah mulai bagus, ya akan kita sesuaikan. Seperti Kogabilhan, beliau setuju Pak Presiden, hanya dilaksanakan secara bertahap. Mungkin Kogabilhan 1 dulu kita bentuk, setelah itu berikutnya 2 dan 3. Ya, Rudi, memang selain TNI atau Panglima TNI Jenderal Muldoko yang hadir dalam rapat terbatas tadi, ada juga sejumlah menteri yang ikut dalam rapat terbatas, yakni diantaranya adalah Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, lalu ada Menko Polhukam Tejo Edi Purjatno, Jaksa Agung HM Prasetyo dan juga Wakapolri Barodin Haiti. Rudi. Ya, Nesya, selain membahas soal restrukturisasi, apakah ada agenda lain yang juga dibahas dalam rapat hari ini? Ya, Rudi, memang hari ini ada agenda Presiden ada 2 mengenai rapat terbatas. Yang tadi adalah membahas mengenai restrukturisasi mengenai di tubuh TNI dan juga Polri, dan berikutnya adalah rapat mengenai BUMN dan memang dihadiri oleh Menteri Perekonomian Sofyan Djalil dan juga sejumlah direksi BUMN. Ini belum tahu hasilnya, Rudi, karena memang kami mendapat informasi di sini juga rapatnya sudah selesai, tapi kami belum mengetahui apa isi ataupun hasil dari rapat terbatas yang baru saja usai yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Mengenai BUMN sendiri, karena memang kemarin pada saat pengumuman mengenai paket kebijakan ekonomi yang diumumkan oleh Menteri Perekonomian Sofyan Djalil, memang ada sejumlah ada produk baru dari BUMN, diantaranya mengenai adanya penggabungan asuransi milik BUMN yang nanti akan dilebur dan juga menjadi produk baru dari BUMN. Mengenai bagaimana juga teknis pelaksanaan dan seperti apa saja isi dari rapat tersebut kami masih belum mengetahui karena baru saja usai. Tapi tadi juga dibahas rencana memang bahas mengenai pengembangan listrik 35.000 watt. Rudi. Baik, terima kasih Nesya Megawati melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta.